Di video sebelumnya, Naofumi yang tidak mampu dalam membeli budak dari desa Raptalia karena harganya yang sangat tinggi. Jadi, Naofumi memutuskan untuk ikut pertarungan judi di Kolosium. Semua itu dilakukan karena Naofumi membutuhkan banyak uang. Naofumi kembali ke tempat pedagang budak sambil menunggu jadwal pertarungan Kolosium. Naofumi memutuskan untuk pulang ke desa Raptalia. Ketika kembali, Naofumi melihat kalau desa sedang diserang. Ternyata yang menyerangnya adalah pemburu budak. Para tentara Metlomar sedang berjuang melindungi desa. Raptalia mulai menyerang salah satu pemburu budak dengan katananya. Darah muncrat dari salah satu pemburu budak. Naofumi melihat para budak yang mulai bertarung. Naofumi sangat senang karena para budak telah menjadi semakin kuat. Naofumi ikut dalam membantu para budak. Raptalia terus menebas para pemburu budak dengan aura yang sangat mengerikan. Rapchan juga membantu Raptalia dengan ilusinya. Para budak sangat kaget karena seharusnya Naofumi sedang pergi dari desa. Naofumi bilang kalau dia bisa berteleport kapanpun yang dia mau. Philo juga mulai ikut dalam pertarungan. Naofumi menyuruh Raptalia menerangi desa pakai sihir cahaya. Ketika ada cahaya, Naofumi mulai menghitung jumlah pemburu yang menyerang desa. Ternyata ada 50 pemburu budak yang telah menyerang desa. Budak dari desa Raptalia harganya sangat tinggi. Makanya sekarang banyak dari mereka yang mengincar desa Raptalia. Gak lama kemudian datanglah bos dari pemburu budak. Bos itu sangat kesal karena bawahannya tidak becus menangkap budak. Mata Raptalia dan Kil dipenuhi oleh kebencian. Ternyata bos dari pemburu budak adalah mantan prajurit negara Metlomar yang pernah menjual demi human dari desa Raptalia dan membunuh para orang dewasa dari desa Raptalia. Tak lama datanglah Saito dan kata Saito, kebanyakan dari pemburu budak adalah mantan prajurit Metlomar dan mereka terlibat dalam jual beli budak demi human. Kebanyakan pemburu budak membenci Naofumi. Itu disebabkan karena Naofumi semua keadaan di Metlomar jadi sangat berubah drastis. Para pemburu mulai membakar desa Raptalia. Hal itu membuat Naofumi sangat kesal. Desa baru saja dibangun kembali tapi sudah ada yang merusaknya kembali. Naofumi menyuruh Philo, Raptalia dan Kil untuk segera menghabiskan para pemburu budak. Naofumi juga ingin kalau Saito ikut membantunya. Naofumi bilang kalau Saito harus berani menghabisi para pengkhianat negara. Para pemburu mulai terpojok. Bos pemburu menyuruh semua bawahannya untuk mundur. Raptalia menyerang bos pemburu, tapi bos pemburu berhasil menangkis serangan Raptalia. Tak lama Raptalia terkena ledakan dari arah kanan. Ternyata ada penyihir yang ikut membantu para pemburu. Akan tetapi, ledakan itu kurang berpengaruh pada Raptalia. Raptalia pun menghunuskan pedang ke arah bos pemburu. Raptalia pun menebas bos pemburu. Banyak darah keluar dari tubuh bos pemburu. Raptalia menebas dengan sadis, tapi Raptalia tidak membunuh bos pemburu. Raptalia menahan diri untuk membunuh seseorang. Para pemburu budak sangat ketakutan ketika bos mereka dikalahkan. Para pemburu budak pun semuanya ditangkap dan diikat oleh Naofumi. Raptalia, Kil dan budak dari desa Raptalia, mereka semua sangat senang dengan kemenangan mereka. Di masa lalu, mereka gagal melindungi desa. Tapi sekarang, mereka mampu melindungi desa dengan kekuatan mereka sendiri. Naofumi menyuruh Raptalia untuk mengibarkan bendera yang pernah berkibar di desa Raptalia. Mulai sekarang, bendera itu akan menjadi tanda awal kebangkitan desa mereka.
Saito bilang ada beberapa pemburu budak yang berasal dari keluarga berpengaruh di Metromar. Kalau pemerintah mengeksekusi semua pemburu, maka bangsawan akan bergerak untuk melawan pemerintah. Para bangsawan bisa melakukan kudeta. Ditambah lagi, kondisi negara lagi sangat lemah pasca perang melawan roh kura-kura. Nofumi bilang kalau dia akan menggunakan otoritasnya sebagai pahlawan dan membunuh semua para pemburu. Nofumi bisa bilang kalau para pemburu mati ketika bertarung. Ketika mati dalam pertarungan melawan pahlawan, maka bangsawan tidak akan bergerak. Saito bilang kalau dia mau, Nofumi mematuhi hukum negara. Walaupun proses penghukuman akan berbelit-belit, tapi hukum negara harus dilakukan. Nofumi tetap mau para pemburu dihukum mati. Nofumi pun ceritakan ke semua orang tentang kondisi perbudakan dan tentang harga demi-human dari desa yang meningkat drastis. Nofumi juga menceritakan kalau dia akan ikut pertarungan di Kolosium demi mendapatkan banyak uang. Nofumi pun memikirkan langkah apa yang akan dia ambil dalam mengurus para pemburu. Nofumi pun pergi dan membawa pedagang budak. Bos budak tertawa karena Nofumi tidak bakal bisa membunuh mereka. Nofumi bilang kalau dia tidak perlu membunuh. Para pemburu cukup menjadi budak Nofumi. Nofumi akan menjual para pemburu budak di pasar budak negara Silver. Skakmat untuk para pemburu. Silver adalah negara demi-human. Kalau Nofumi menjual ke sana dan bilang bahwa para pemburu pernah memburu demi-human, maka negara Silver tak bakal melepas para pemburu. Para pemburu mulai sangat panik. Nofumi akan untung besar. Dia bisa dapat banyak uang sekaligus menghukum para pemburu. Para pemburu pun dibawa ke negara Zoltabel terlebih dahulu. Pedagang budak bilang kalau bangsawan negara Silver tertarik dengan budak dari Nofumi, dan mereka sudah siap mengeluarkan uang untuk budak yang dijual. Setelah Nofumi dapat banyak uang, Nofumi pun pergi ikut bertarung di Kolosium. Nofumi ikut ke dalam pertarungan antar 3 tim lawan 3. Tentunya dia mengajak Philo dan Raptalia. Pedagang budak pun memberitahu aturan di Kolosium. Peserta akan dinyatakan menang ketika musuhnya mati, pingsan atau menyerah. Pedagang budak menyuruh Nofumi untuk menonton pertarungan Kolosium terlebih dahulu. Karena pertarungan bersama dengan pelelangan budak, Nofumi menyuruh Raptalia untuk pergi ke pelelangan. Raptalia harus mendata apakah hari ini ada budak dari desanya atau tidak. Sebelum menonton pertarungan, pedagang budak juga mengantar Nofumi dan partinya ke tempat senjata yang ada di Zoltabel. Ternyata pemilik toko senjata adalah orang yang dikenal Nofumi. Dia adalah orang yang mengajarkan Nofumi cara untuk membuat aksesoris. Pedagang aksesoris sangat antusias dengan kedatangan Nofumi. Pedagang aksesoris sangat berisik seolah-olah kalau Nofumi akan menjadi penerusnya dan akan menjadi pedagang yang akan menggantikannya. Pedagang itu bertanya, apakah ilmu membuat aksesoris telah dimanfaatkan oleh Nofumi? Nofumi bilang kalau dia selalu membuat aksesoris demi memperkuat partinya. Pedagang aksesoris juga bilang kalau Nofumi jangan terlalu memaksakan diri ketika di Kolosium. Nofumi merinding ketika mendengar pedagang aksesoris tahu bahwa Nofumi akan ikut pertarungan. Nofumi pun menjelajahi toko senjata. Toko itu sangat luas dan ada 2 lantai. Nofumi melihat ada banyak senjata dan perisai. Nofumi dan Raptalia pun mengkopi senjata yang ada di toko senjata. Di sana juga ada senjata tingkat tinggi yang tidak bisa dibaca oleh perisai Nofumi. Itu disebabkan karena level Nofumi masih kurang untuk membaca senjata tingkat tinggi. Nofumi pun pergi tanpa membeli senjata.
Di malam harinya, Naofumi menonton pertarungan, sedangkan Raphtalia pergi ke pelelangan budak. Pertandingan pertama adalah antara demi-human panda melawan demi-human gajah. Naofumi melihat kalau para penonton sangat antusias dengan pertandingan mereka. Di tengah pertandingan Kolosium juga ada penonton yang mengadakan lomba minum. Tak lama kemudian, ada seorang wanita yang mendekati Naofumi dan duduk di sebelah Naofumi. Mereka mengobrol tentang pertandingan. Wanita itu menganggap kalau yang menang adalah panda, tapi bagi Naofumi dalam pertarungan yang diuntungkan adalah gajah. Tapi ternyata panda berhasil menusuk gajah. Panda memenangkan pertarungan. Karena wanita itu tahu banyak tentang Kolosium, maka Naofumi memutuskan untuk terus mengobrol. Naofumi bilang kalau dia datang ke Kolosium hanya untuk mengintai. Naofumi harus tahu dulu tentang orang-orang dari Kolosium sebelum ikut pertandingan. Dari obrolan itu, Naofumi harus berhati-hati karena di pertarungan antar tim suka ada orang yang menggunakan monster liar untuk bertarung. Setahu Naofumi, batas maksimal manusia hanya sampai level 100. Tapi untuk monster liar, kemungkinan bisa mencapai level lebih dari 100. Tentunya, level 100 manusia sangat berbeda dengan level 100 monster liar. Wanita itu bilang bahwa para bangsawan terkadang mengirim monster di atas level 100. Mereka akan menjadikan pertarungan sebagai hiburan mereka. Naofumi akhirnya sadar bahwa di pertarungan tim 3 lawan 3, dia bisa melawan 3 monster sekaligus. Wanita itu juga bilang bahwa pertarungan Kolosium sangat kotor. Ada pihak-pihak yang akan bertindak melakukan berbagai macam cara supaya mereka memenangkan perjudian, termasuk mengatur pertandingan dan arena pertandingan. Wanita itu juga bilang bahwa pertarungan Kolosium tergantung dari sponsornya. Kalau sponsornya adalah para pedagang senjata, maka di tengah pertarungan bisa saja para pedagang melempar senjata mahal yang bisa dipakai sama peserta. Wanita itu memperingatkan Naofumi untuk benar-benar memahami aturan yang tertulis pada buku aturan. Aturan itu bisa dijadikan acuan untuk melihat bagaimana cara orang jahat memanfaatkan celah dari aturan Kolosium. Naofumi pun berterima kasih kepada wanita itu karena telah memberi info yang sangat berguna